Bapak Ibu ini kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Sampai hari ini kita itu tetap ada loh. Amin. Ya, kita bersama-sama berada di penghujung di bulan ini, bulan apa ya? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan September. Itu artinya apa? Kita ini spesial di mata Tuhan. Amin. Ya, makanya tetap bersyukur Bapak Ibu ya. Tetap bersyukur. Mengikut Tuhan itu kita nggak bisa berbicara tentang satu sisi saja. Amin. Apa itu Pak? Contohnya kalau mengikut Tuhan itu maunya Pak berkat. Tidak ya. Itu pemahaman yang kurang pas dalam mengikut Tuhan. Jadi maksudnya Pak gimana? Tentu ada tantangan, ada persoalan, ada amin. Ya, Alkitab juga tidak berbicara tentang berkat-berkat melulu. Ya, kalau kita lihat baca ada hukuman kepada bangsa Israel karena kedegilan hatinya, iya kan? Apa Alkitab ini berbicara tentang ketika mengikut Tuhan diberkati, iya kan? Tentu tidak. Yesus sendiri berkata kita harus pikul salib, amin. Iya, kita harus siap. Jadi artinya hidup ini sebenarnya digambarkan oleh keadaan alam-alam yang diciptakan Tuhan. Contohnya ya kita itu mengikut Tuhan seperti kita diciptakan ada kanan ada kiri ya. Kan nggak mungkin sebelah kiri saja ya kan? Kita akan lambat mencapai satu tujuan. Tentunya harus ada kaki kanan. Artinya apa? Untuk menikmati janji Tuhan kita nggak bisa itu tenang-tenang saja, tidak. Kalau dia petani harus bekerja. Amin. Kan nggak mungkin, oh Tuhan, ini padiku sudah kutanam, sudahlah 100 hari nanti berbuah, kan enggak, harus dipupuk, ya kan? Terkadang kita diizinkan juga Tuhan menangis. Contohnya apa? Tiba-tiba angin malam ada badai, tertidur padi tadi, ya kan? Pak, katanya kok Tuhan itu enak. Tidak, Tuhan izinkan juga padi tertidur. Untuk apa? Untuk bisa kita tetap bersyukur dalam hidup ini. Kan cuma satu kali aja pada yang tertidur. Selama ini yang 30 tahun kan baik-baik saja. Masa gara-gara sekali, lalu yang 30 tahun ini contohnya kita bersungut-sungut, kan tidak ya. Tentunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan terus ini proses COVID terjadi, percaya. Saya selalu katakan tidak akan pernah tertunda mujizat Tuhan karena COVID. Ada amin? Tidak akan pernah tertunda rancangan Tuhan, tetap tergenapi. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur ya. Ya kita melewati di bulan ini, coba renungkan. Apakah Bapak Ibu dapat duit terus, ya kan? Makan yang enak, kan enggak kan? Coba renungkan. Tapi Pak mengikut Tuhan, tentu terkadang ada air mata, amin. Itu bagian dalam proses mengikut Tuhan. Jadi serta-merta kita harus dewasa. Ya kita mengikut Tuhan ini harus dewasa ya. Ada tahapannya ya, kalau baru lahir oke lah, digendong-gendong ya. Ya, lalu masuk tahap selanjutnya, mulai belajar jalan, ya kan? Lalu selanjutnya, mulai berjalan agak jauh, lalu agak berlari. Begitu dalam mengikut Tuhan. Jadi rohani kita itu harus terbentuk, ya kan? Kualitas iman kita, kualitas perjalanan kita dalam mengikut Tuhan itu harus apa dia? Harus ada grafik yang naik ya. Nggak boleh, kita harus dewasa. Nah Alkitab mencatat ya, kalau orang yang tidak dewasa itu biasanya bubur yang dikasih. Lalu tahap selanjutnya harus makanan keras. Kenapa? Supaya kita bisa diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang luar biasa. Hari ini juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, level rohani kita harus naik. Menghadapi situasi keadaan zaman ini kita nggak boleh ya, sikit-sikit nggak boleh. Justru disinilah kekuatan iman kita, otot-otot rohani kita terlatih. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga minta maaf karena bulan-bulan ini saya tidak bisa mengikuti kul ya. Ya saya tadi malam pulang, sebenarnya saya nggak boleh pulang ini. Ya karena kami sudah ditekan kontrak 12 hari harus mengikuti pelatihan dinas kerja ya. Bayangkan Bapak Ibu, saya harus Zoom itu jam 8 pagi sampai jam 5. Lalu dilanjutkan lagi sampai jam 10 malam. Siapa yang tahan Zoom gini terus?
Seusia saya sebenarnya udah nggak hampir pas, saya 45 ya. Ada kawan saya masih umurnya ya, masih ya. Saya sudah apa juga. Iya. Tapi cemana karena apa juga. Saya kerja ya kan. Ya saya juga kadang menangis, Tuhan pelayananku gimana nih. Rindunya nggak ketulungan Bapak Ibu. Satu hari nggak kukul saya itu tak kemana hati saya. Kuatkan saya Tuhan ya. Tapi itulah ikatan dinas gimana ya. Saya tetap berdoa ya. Ya. Sebenarnya saya di sana semua udah dihidangi, ada makan, ada snack ya kan, cuma tidur, makan begini saja, keluar masuk, iya. Ruangan sudah lengkap semua AC ya. Tapi itu tadi, saya tetap teringat pelayanan, memang pelayanan lah di hati saya. Tapi itulah Bapak Ibu udah kasih Tuhan. Namanya hidup ya, iya. Dalam kerja juga kita pelayanan ya. Jadi Bapak Ibu udah kasih Tuhan, kita akhir-akhir ini supaya kita tetap setia dalam Tuhan. Kuatlah, berikanlah yang terbaiklah apa yang ada dalam hidup kita. Seperti pemimpin pujian tadi, ya kan mengatakan rata-rata hampir 50. Ya kalau kita lihat ya. Saya 45 ya, sebentar lagi 5 tahun 50 ya. Ya memang begitulah. Jadi mari kita pergunakan hidup kita. Kita itu tidak melihat kapan dipanggil Tuhan ya. Karena kita bervariatif dipanggil Tuhan. Ada yang 70, ada yang 60, ada yang 35 macam. Artinya, Bapak Ibu, jangan pernah terfokus. Yang Tuhan mau tetap berjaga-jaga. Amin. Kalau 70, puji Tuhan. Artinya ada tanggung jawab. Ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan. Bukan rencana kita. Kalau rencana kita sih saya ngapain capek-capek jum di sana. Iya kan? Pegal mata, radiasi mata. Iya. Capek. Maunya ngapain lagi lah, tapi itulah. Saya percaya kalau Tuhan ini izinkan ada rencana Tuhan. Ada amin? Jadi semua kita hubungkan dengan rencana Tuhan supaya kita apa? Tidak dalam hidup tidak jenuh. Setiap ada persoalan, saya kata rasanya tetap hubungkan dengan rencana Tuhan. Kalau ada apa-apa masalah, ini rencanamu Tuhan. Begitu, supaya engkau tetap semangat, bergairah. Ya, kalau ada persoalan, oh Tuhan ini rencanamu. Begitu dalam hidup ini, saya selalu begitu. Tetap kaitkan dengan Tuhan, supaya engkau tetap bergairah. Salah satu yang membuat kita tidak bergairah dalam hidup ini, kita putus komunikasi dengan rencana Tuhan. Tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan, tidak sedikit orang jauh dari Tuhan. Kenapa? Enggak bergairah. Tidak ada komunikasi. Seperti HP ini. Coba kita tidak isi paket. Saya mau tanya, saudara tidak bisa membuka akses apapun. Begitu juga dalam ikut Tuhan. Jangan putuskan internetmu dengan Tuhan. Supaya akses itu tergenapi. Janji Tuhan itu. Hari ini saudara yang kasih Tuhan. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan ya kepada kita. Memang secara fisik sebenarnya saya capek ya. Tapi saya tetap semangat, tetap semangat. Kenapa? Saya ingin percaya tahun ini tetap Bapak Ibu, saya selalu sampaikan selaku gembala di tempat ini, tetap ingat tahun ini tahun kemenangan. Jangan ada yang mundur, jangan ada yang bersungut-sungut. Tetap fokus janji Tuhan. Salah satu Yosua berhasil itu kenapa? Salah satu yang membuat Yosua itu berhasil merebut tanah Kanaan kenapa? Dia tetap ingat janji Tuhan. Dia akan merebut tanah Kanaan. Salah satu indikator orang yang membuat lemah tidak sampai pada tujuan Tuhan. Dia tidak fokus pada janji Tuhan. Kenapa Abraham itu tetap kuat? Padahal 3 kali dia proses mengalami. Sampai akhirnya umur lebih kurang 100 tahun. Sarah baru menggenapi janji Tuhan. Saya mau tanya, memang di situ tidak ditulis ya bagaimana keluh kesah Sarah. Kita diingatkan kembali. Tapi yang pasti Sarah juga mengalami tantangan. Abraham juga mengalami tantangan. Kenapa dia kuat? Karena Abraham dan Sarah tetap ingat janji Tuhan. Hari ini juga Bapak Ibu mari ingat janji Tuhan. Saya katakan Indonesia saat ini mengalami musim gugur. Ingat, ada 4 musim dalam hidup ini. Ingat, yang terakhir adalah musim buah-buahan. Kita jangan berhenti pada musim gugur.
Sebab janji Tuhan bukan sampai berhenti pada musim gugur. Ada janji lagi setelah gugur musim semi. Ikuti terus, ikuti perkenanan Tuhan. Baru masuk yang namanya musim buah. Kita harus sampai di sana, jangan berhenti. Terkadang Tuhan katakan melangkah, tinggal satu langkah lagi kita tidak mau. Janji Tuhan tidak selangkah lagi, tapi kita berhenti. Ini yang membuat kita gagal. Kita lebih membesar-besarkan persoalan dalam hidup ini. Seolah-olah persoalan ini lebih besar. Ya, saya kirim semalam itu renungan. Bacakan di WA grup kita. Saya kirim itu. Thomas Alva Edison itu ya. Membuat ini lampunya yang kita nikmatin. 799 kali. Yang ke-800 barulah ini yang kita nikmati. Saya mau tanya, latar belakang Thomas Edison adalah orang yang gagal, orang yang tersingkirkan, tapi dia tetap percaya. Kalau sampai seandainya Thomas Alva Edison itu dia tidak mau sungguh-sungguh, maka kita akan gelap dalam hidup ini. Ini enggak kita nikmatin nih. Hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan berhenti pada sakit penyakitmu, jangan berhenti pada persoalan hidupmu, jangan berhenti pada persungutan-persungutanmu, jangan berhenti pada persoalan rumah tanggamu, jangan berhenti pada COVID hari ini, jangan. Itu hanya Tuhan izinkan sebagai salah satu proses untuk memunculkan mujizat itu. Makanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetap percaya. Ada amin? Ayo Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kita buka di Mazmur 127. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam rohmu yang hidup. Siapa yang ambil alih persoalan kita? Tuhan Yesus. Jadi bukan kita yang berperang. Jadi Bapak Ibu, kita ini nggak mampu menghadapi persoalan. Tidak mampu, itu Tuhan saja. Iya, pemimpin pujian tadi dikatakan apa? Semua karena kemurahan Tuhan. Memang benar. Siapa bilang karena kekuatan kita? Satu titik pun tidak ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus tetap fokus. Tahun ini tahun kemenangan. The year of victory. Ya. Kita harus mencapai mahkota itu. Tetap setia, tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Itu yang Tuhan mau. Nah, coba kita buka di Mazmur 127 ayat 1 dan 2.
Ayo sama-sama kita baca ya. Iya. 2, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sama-sama katakan amin. Hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita diingatkan supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah sia-sia hidup di luar Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup di luar daripada kehendak Tuhan akan sia-sia. Nah, saya akan munculkan satu ayat. Coba kita baca Matius 16 ayat 26. Ayo sama-sama kita baca ini, Matius 16 ayat 26. Ayo. Lalu kita ambil kesimpulannya. Ayo. 2, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi apa katanya? Kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya mau tanya, kira-kira firman kalimat ini menggambarkan apa? Bapak Ibu? Halo? Kira-kira ini mengatakan apa ini? Apa yang dapat kita gali dari ayat ini? Pesan apa yang dapat kita terima? Tentunya untuk apa kita memperoleh jabatan tinggi, apalagi badan yang sehat, muka yang ganteng, wajah yang cantik, mobil 5, apalagi kalau semuanya kita di luar daripada Tuhan. Dengar Bapak Ibu, nggak ada artinya. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini? Ini pesan Tuhan pada kita. Nggak ada artinya hidup ini. Kira-kira kalau sia-sia gimana? Tahu sia-sia? Nggak ada artinya. Capek-capek nggak ada artinya. Udah kerja kita capek, ya kan? Tahu nggak ada artinya. Cobalah kita renungkan sejauh mana kita dalam mengikut Tuhan ini. Cobalah. Saya tidak katakan supaya kita tidak berdoa memiliki mobil, tidak. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa supaya anak-anak kita menjadi pejabat tinggi. Tetaplah berdoa. Dalam kuliah nanti berhasil ya, tetap doakan. Rumah tangga yang bahagia, tetap doakan. Tapi yang Tuhan mau, ketika engkau memperoleh itu, tetaplah muliakan Tuhan di dalam hidup ini. Ada amin Bapak Ibu? Tetap muliakan Tuhan. Kalau kita memiliki kelebihan dari orang lain, tetap muliakan Tuhan. Karena kita tidak semua persis sama dikasih talenta oleh Tuhan, berbeda-beda. Tetapi karena perbedaan itu, engkau jauh daripada Tuhan, itu yang Tuhan maksud, sia-sialah hidupmu. Sia-sia. Saya mau tanya, ketika keyboard ini, dia hanya untuk memunculkan dirinya sendiri, tidak matching dengan ini, maka tidak akan ada irama yang indah. Amin. Dijauhkan ke ego, itu maksudnya. Tapi mereka sama, dengan kunci yang sama, maka terjadilah hadirat Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup ini juga begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari, kapasitas yang Tuhan berikan kita berbeda-beda dalam hidup ini. Tapi jangan jadikan itu engkau lebih menonjol dari orang lain. Tetaplah rendah hati, tetaplah muliakan Tuhan.
supaya di dalam hidup kita ini kita bisa senantiasa tetap memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga Bapak Ibu dikasih Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak sia-sia dalam hidup ini. Mari. Ya. Ayat ini adalah yang menulis Raja Salomo. Ya. Kita tahu latar belakang ayat ini. Kenapa Salomo menulis ini? Supaya kita tahu siapa itu Salomo. Bapak Ibu tahu itu Salomo? Ya, yang pasti bukan Salomo Pak-pahan ya, siapa? Siburian ya, bukan itu. Ya. Salomo adalah raja kedua, raja ketiga setelah bapaknya Daud. Tahu Salomo? Luar biasa dipakai Tuhan. Tapi akhirnya, akhir daripada hidup Salomo, dia jauh dari Tuhan. Lalu dia menulis. Makanya lihat, kalimat-kalimat sia-sia di mana yang paling banyak dijumpai dalam Alkitab? Di pengkhotbah. Makanya baca. Pengkhotbah itu selalu mengutarakan sia-sialah, menjaring angin, sia-sialah, sia-sialah, sia-sialah. Kenapa? Ini mengingatkan kita bahwa gambaran hidup yang paling sempurna dalam Alkitab itu Salomo. Raja yang paling diberkati sejaman jabatnya amat dunia ini, tidak ada. Hikmat yang luar biasa itu Salomo, tidak ada sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Kekayaan luar biasa. Tapi apa akhirnya? Salomo menulis, sia-sialah. Artinya apa? Ini mengingatkan kita. Kalau sudah Salomo menggambarkan ini mengingatkan kita supaya kita tidak lagi melihat apa yang pernah dikerjakan oleh Salomo, supaya kita tidak persis sama dengan Salomo. Mari kita pergunakan hidup ini. Salomo berkata seperti ini di ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan. Ini pesan bagi kita. Kalau bukan Tuhan, ya. Jadi memang segala sesuatu itu tuh mari kita libatkan. Semua memang karena Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita rendah hati. Kenapa orang rendah hati? Oh ya, aku berhasil karena Tuhan. Begitu. Oh ya, aku ini naik jabatan karena Tuhan. Begitu. Oh ya, aku sehat ini karena Tuhan. Begitu. Oh, aku ini ada talenta karena Tuhan. Begitu. Selalulah kaitkan dengan Tuhan. Kenapa? Kalau sudah kita tidak kaitkan dengan Tuhan, itu yang mengatakan sia-sialah dalam hidup ini. Kalau sudah sia-sia, apalagi artinya Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada lagi pengharapan. Supaya kita menjaga rendah hati, ingat Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, sia-sialah. Membangun itu berbicara pondasi, ya kan? Itu berbicara hubungan dengan Tuhan, iya kan? Saya mau tanya, bangunan itu apa yang paling kuat? Bapak Ibu jangan pernah melihat ini. Ini nggak kuat ini. Itu ada pondasi yang tertanam di bawah ini. Dia tidak nampak. Tapi dia mempunyai peranan 100%. Peranan 100% untuk menopang ini. Bangunan yang kokoh ini. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini akan sia-sia apa yang kita miliki, karakter, talenta, apalagi kekayaan, apalagi harta, benda, jabatan, kesehatan, maka akan sia-sialah itu. Kalau semua bukan karena Tuhan, itu yang Tuhan maksud, sia-sia. Sia-sia kita menyembah Tuhan. Sia-sia kita hidup di dalam hidup ini. Kalau semua tidak ada hubungan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Itu pondasi kita. Hubungan kita. Apapun ceritanya.
Kalau tidak ada pondasi akan roboh. Ya, semalam saya tanya dengan satu narasumber dari Jakarta, karena dia membicarakan satu tema yang berat konstruksi ya, bangunan. Saya tanya, apa yang mempengaruhi Pak? Terkadang tiba-tiba orang membangun itu proyek dari pemerintah, contohnya tol pernah di mana nih? Tol di apa ya? Di Bandung ya. Tiba-tiba bangunan itu roboh. Iya kan? Ada kan? Terkadang rupanya begini. Saya dikasih tahu rahasianya. Ya, narasumber saya di Jakarta, dia memang ahli dalam konstruksi ya. Rupanya ternyata arsitek itu dia hanya mempercayakan dari apa itu saja, gambarnya itu dia tidak meneliti bahwa ternyata rumus-rumus pondasi itu harus ada. Ketika ketinggian satu tingkat, rumusnya harus sekian pondasi. Nah, kesalahan dalam membangun ternyata mereka tidak betul-betul meneliti. Akhirnya Bapak Ibu apa? Di tengah jalan bangunan belum selesai, roboh. Terkadang juga kita begitu Bapak Ibu. Kita bukan nggak mengerti firman, kita sepele, ya. Kita kurang sungguh-sungguh, taunya kita. Saudara yang kasih Tuhan, ini mengingatkan kita, apapun ceritanya, sia-sialah kalau bangunan itu, pondasi itu berbicara hubungan kita, kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba kita buka di Matius 7 ayat 24, saya diingatkan dengan ayat ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ayo, Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ya, coba bisa ditampilkan ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Lanjut 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas. Ini berbicara pondasi Bapak Ibu. Kenapa tidak roboh dia? Banjir itu berbicara masalah, berbicara tantangan yang menerpa hidup kita. Saya mau tanya, saudara sebenarnya orang-orang yang kuat. Saudara orang diberkati Tuhan. Kenapa? Saudara kuat. Sampai hari ini saudara datang ke tempat ini. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu. Saudara kuat, saudara memiliki pondasi. Itu yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Tetaplah setia, percayalah. Jangan pernah undur dalam Tuhan, tetap setia. Rahasianya adalah jangan pernah fokus pada masalah. Ini yang kita membuat gagal. Tetap fokus pada persoalan. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu mengendarai sepeda motor ini ya, lalu saudara fokus ke kiri gini atau ke kanan, saudara nggak fokus ke depan, apa yang terjadi? Bukan saja saudara nggak sampai, saudara apa? Ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo? Kenapa saudara nggak fokus? Ya tidak sedikit kita, Pak, aku kan nggak mati Pak, tapi rohanimu yang mati. Engkau dingin, engkau cuek. Ini yang membuat pondasi kita nggak kuat. Makanya Bapak Ibu The Keston, mari pondasi kita harus kuat. Yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, apa katanya? Sia-sialah pegawai ini berbicara tentang keamanan ya. Iya. Saudara yang kasih Tuhan,
Salomo itu adalah punya pengawal, ya penjaga yang luar biasa. Ini digambarkan, ya kan? Artinya kita diingatkan, iya. Sejauh mana kita memiliki kesehatan atau mungkin pengamanan ya dalam rumah kita. Ya mungkin saudara orang kaya, mungkin banyak satpam security ya, ya. Atau mungkin saudara punya perusahaan ya. Tapi suatu ketika security itu tertidur, maka datanglah orang yang mengintai pencuri. Lalu besok pagi terdengar, habislah semua. Artinya kemampuan kita terbatas, saudara, terbatas. Perlu Tuhan yang mengawal kita, malaikat Tuhan. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita bisa kuat? Itu bukan karena pemberian kepada Tuhan kita lebih, no. Itulah kasih dan kemurahan Tuhan. Hati Tuhan itu benar-benar untuk menjaga kita, melindungi kita. Ya terkadang kita membuat kesalahan, tapi kenapa kita tidak dihukum? Halo? Tapi anak kita membuat kesalahan cepat saja. Sohulo tako, katanya kan? Coba Tuhan seperti itu, habislah kita. Tapi hati Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Luar biasa kasih Tuhan itu. Dia tetap membalut hati kita, tetap menjaga kita. Iya kan? Tuhan tetap hadir di segala seluk-beluk kehidupan kita. Nah hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari jangan sia-siakan ini. Artinya kalau engkau tetap berfokus pada kekuatanmu, oh aku bisa karena aku itu, maka sia-sialah. Kalau nggak ada di situ, aku mana bisa itu? Hati-hati kita Bapak Ibu. Bukankah Tuhan berkata, kalau sudah tidak ada penyembah, dengar, kalau sudah tidak ada penyembah, batu pun bisa dibuat Tuhan untuk menyembah. Berbahagialah kita kalau diizinkan Tuhan, kita masih bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan dalam hidup ini? Apa Bapak Ibu ingat? Menyembah. Karena dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya penyembahan itu sangat-sangat perlu sekali. Maka lihat, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, apa katanya? Kalau kau mau menyembah dan berlutut sama aku, apa katanya? Diperlihatkan ini, segala dunia ini dia berikan. Artinya penyembahan itu memang saudaraku begitu luar biasanya. Makanya lihat, banyak orang di jamaah Tuhan ketika menyembah, iya kan? Ketika dia menyembah, hadirat Tuhan turun, dia bisa nangis. Belum lagi didoakan, yang buta bisa melihat. Itu hadirat Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, ku buka hati, berserah penuh. Amin. Di hadiratmu, ambil alih seluruh hidup. Di altarmu menyembahmu. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 2. Ayat 2 ya. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepadamu yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terkadang kita Bapak Ibu hidup ini untuk bekerja itu kok kita bisa berikan sampai mati-matian ya, iya kan?
Padahal undang-undang ketenagakerjaan berapa? Berapa jam maksimal kita harus bekerja? 7 jam sampai 8 jam. Tapi terkadang kita melebihi. Lintang pukang ya. Mati-matian kita bekerja. Sehingga Tuhan tidak pernah kita libatkan dalam hidup ini. Saya tidak mengajarkan kepada kita supaya kita leha-leha lalu santai-santai tidak bekerja. Tidak. Saya saja mengembalakan, melayani, saya tetap bekerja. Saya tetap bekerja. Saya juga bekerja keras. Ya. Artinya apa? Bukan kita harus leha-leha. Oh ya kita berdoa. Tidak. Artinya jangan sampai pekerjaan itu memperhamba kita. Tahukah Bapak Ibu, ingat betapa Tuhan luar biasa membawa bangsa Israel sampai 10 tulah untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Itu karena apa? Supaya bangsa Israel menyembah, beribadah kepada Tuhan. Begitulah Tuhan berjibaku ya. Sampai menghukum bangsa Mesir, Fir'aun. Untuk apa? Supaya bangsa Israel keluar dari perbudakan, dia menyembah. Sampai 10 tulah. Sampai tulah terakhir anak sulung ya. Untuk apa? Supaya bangsa Israel intinya beribadah. Terkadang Bapak Ibu, ya memang kita tidak bisa terelakkan dengan situasi. Pak, kalau nggak kerja gimana Pak? Situasi seperti ini. Dengar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan karena gagah kita ya. Bukan karena kekuatan kita ya. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Artinya engkau tetap bekerja, tapi jangan sampai kita diperhamba oleh pekerjaan itu. Ingat, makanya saya selalu ingat juga moto daripada ini, kita orang Batak ini, satongani tangyang do ulo ini, iya kan? Apa itu maksudnya? Cemana Pak? Ya, satongani ulaon. Artinya di sana orang Batak saja sebenarnya sudah tahu. Artinya doa itu berikan dia leluasa, separuh daripada kegiatan kita. Campur tangan Tuhan itu yang membuat kita berhasil. Iya kan? Apa kata Rasul Paulus? Ada yang menanam, ada yang menyiram. Lalu apa katanya? Tuhan yang menumbuhkan, memberi kehidupan. Artinya terkadang kita capek-capek kerja ini. Sekali lagi maaf Bapak Ibu, bukan saya melarang saudara bekerja keras. Maaf ya, tetap bekerja keras. Anak-anak kita harus sekolah, harus makan, tetap. Jangan leha-leha ya. Tapi artinya mari supaya setiap apa yang kita kerjakan Tuhan campur tangan ya Tuhan. Iya kan? Saya ingat juga kesaksian bapak saya di sini waktu menanam padi ya kan? Bukan karena pupuk, no. Walaupun betul juga karena pupuk, cuma karena uang nggak ada mau beli gimana? Tapi apa yang dilakukan? Berdoa berkeliling. Mengelilingi ladang itu terus. Itulah pupuk yang sejati. 3 bulan menjelang panen apa yang terjadi? Melebihi orang-orang yang memupuk. Artinya apa? Ada kuasa melebihi pupuk-pupuk di dunia ini. Itu maksudnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan itu kita tidak punya apa-apa, tapi ada yang melebihi kecanggihan dunia ini, yaitu doa. Akhirnya apa? Orang dapat sekian ton, contohnya satu rantai, doa bisa membuktikan, bisa menerobos kemustahilan. Jadi Bapak Ibu dikasih, mari jangan capek-capek bekerja mati-matian. Kita nggak ingat Tuhan apa, mau ngapain hidup ini? Iya kan? Toh nanti kita dipanggil Tuhan apa katanya? Bah, iya kan? Nanti dilihat sana masuk. Oh, siapa itu? Daniel, udah, nggak usah pala diperiksa itu. Aku udah tahu hidupnya itu. Langsung. Udah tahu dia. Iya kan? Siapa itu? Oh iya, nggak usah periksa lagi tuh. Lanjut. Iya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sia-sia. Karena sia-sialah orang yang di luar daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk kita semua. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Saya tidak tanya apa yang kau rindukan hari ini, tapi yang Tuhan mau rindukanlah Tuhan, karena Tuhan sumber segala-galanya. Ingat, Tuhan sumber segala-galanya. Ora raba sakara raba 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 raba. Hari ini Tuhan melihat isi hatimu. Sebelum kau mengutarakan itu, Tuhan tahu. Yang Tuhan mau tetap fokus kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Jangan engkau di luar Tuhan yang menjadikan kau sia-sia. Karena tidak ada kekuatan kita untuk menggenapi janji Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ora raba sakara raba 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 raba. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini ya Tuhan. Ora raba sakara raba 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 raba. Turunlah berkat kemurahan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapa. Hari ini ya Tuhan. Turunlah berkat-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan sumber segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Turunlah berkat-Mu hari ini Tuhan. Turunlah berkat-Mu. Turunlah berkat-Mu ya Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Turunlah berkat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan hari ini. Terima, buka hatimu. Buka hatimu. Tuhan siap memberkati engkau hari ini. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sudah Kau siapkan bagi kami. Yaitu melalui firman yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu. Mari kiranya kami berdoa di tempat ini Tuhan, Kau menjamah, Kau mengurapi setiap yang sudah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarkan kami boleh hidup hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan hari ini yang sudah menyiapkan Tuhan firman yang sudah kami dengarkan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan. Apa yang dia lakukan semuanya Tuhan akan beruntung dan berhasil ya Bapa. Bahkan juga kami berdoa Tuhan berkeluarganya Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati anak-anaknya, berkati istrinya. Bahkan orang-orang yang bertalian darah dengan hamba-Mu Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, jemaat-Mu yang sudah dipimpin oleh hamba-Mu yang Kau percayakan bagi dia Tuhan.
Mari kiranya Engkau Tuhan memperlebar apa yang dia kerjakan kerajaan Allah. Mari Tuhan Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan untuk membawa Tuhan berita sukacita kepada setiap orang yang ada di sekeliling hamba-Mu. Bahkan jemaat ini Tuhan, gereja ini Tuhan, Kau membuat akan semakin bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Mari kiranya Tuhan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah diberkati melalui firman Tuhan dan siap memberikan persembahan yang kedua bagi Tuhan Yesus. Dengan iman kita katakan, amin. Kita memberikan persembahan kita yang kedua sambil kita mendengarkan warta sepekan. Warta Jemaat GV Victory Jalan Pematang Siantar nomor 57 Lubuk Pakam, Minggu 29 Agustus 2021. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan kami juga berterima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru hadir di tempat ini. Kita bukan orang lain tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Ada beberapa kegiatan kita untuk seminggu ke depan, yaitu hari Senin 30 Agustus Menara Doa jadwal Ibu Marbun. Hari Selasa 31 Agustus ada dua kegiatan gereja kita, yaitu Menara Doa jadwal Ibu Sitopu dan doa malam pengerja dan jemaat pukul 19.30 WIB. Hari Rabu 1 September Menara Doa jadwal Bapak J. Panjaitan. Hari Kamis 2 September ada dua kegiatan gereja kita, yaitu Menara Doa jadwal Ibu Lasria Aritona dan ibadah kul di gereja masuk pukul 19.30 WIB. Hari Jumat 3 September Menara Doa jadwal Bapak R. Sitopu. Hari Sabtu 4 September Menara Doa jadwal Ibu Damani. Dan hari Minggu 5 September doa fajar di tempat ini pukul 5 WIB dan ibadah raya beserta sekolah minggu berjalan seperti biasa pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah DSTM, punguan marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala atau para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun ini adalah tahun kemenangan, 1 Tawari 20 ayat 1-3. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban, serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di bidang pujian dan penyembahan, pemimpin pujian, singer, dan musik, boleh diberitahukan kepada Bapak Gembala Jemaat. Jangan lupa, mari kita semua sama-sama menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, tema kemerdekaan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Demikian pengumuman warta untuk sepekan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Setiap hari, setiap langkahku Tuhan, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap napasku Tuhan, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir deras kasih-Mu
penuhi hidupku. Setiap hari Tuhan, setiap hari, setiap langkahku Tuhan, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap napasku Tuhan, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapa-Mu pulihkan. Mengalir kasih Allah Bapa yang baik. Pada minggu siang ini Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Di setiap langkah kami, di setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan, bahkan setiap tahun Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami tahu kemurahan-Mu yang tidak habis-habisnya kepada kami Tuhan, yang menolong kami, menuntun langkah kami, yang memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Itu semua kemurahan yang kami terima daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan beri kekuatan, keselamatan dan kesehatan bagi kami Bapa. Dan kami percaya kalau kami tetap patuh dengan firman Allah, sampai kapanpun Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan hati kami dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu saat ini yang hadir, yang datang beribadah kepada Engkau Tuhan, yang telah meninggalkan rumahnya untuk menyediakan waktunya untuk Tuhan dan beribadah, berdoa, memohon kepada Engkau Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan dalam hidup ini Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala penyakit. Tuhan lindungi Tuhan sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan setiap hari Bapa. Karena kami umat pemuji dan penyembah-Mu ya Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi doa dan permohonan sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan, kami tahu suatu saat Tuhan akan mengabulkannya dan memberikannya kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bagi sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir Tuhan, masih banyak di antara mereka saat ini yang tidak datang. Kami tahu Tuhan alasan mereka apapun mereka Tuhan. Tuhanlah yang melihat mereka, yang mengunjungi rumah mereka ya Tuhan, yang memberikan semangat hidup kepada mereka Tuhan, sekalipun dalam situasi pandemi saat ini Tuhan. Jika kami berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami Bapa. Tuhan akan menolong kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka dimanapun mereka saat ini berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang malas Tuhan berikan semangat yang sungguh-sungguh bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kebutuhan daripada sedang jemaat-Mu ini Tuhan, untuk anak-anak, untuk sekolah semua Tuhan, kami tahu jika kami berharap kepada Engkau Tuhan, Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi jemaat-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Saat ini Tuhan kami berdoa juga buat para hamba-hambamu, gerejamu, Gereja Betel Indonesia yang ada di Indonesia ini khususnya Tuhan, yang saat ini mereka melayani Engkau Tuhan dengan setia untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan, Engkau juga yang memberi kekuatan kesehatan pada mereka Tuhan, memberkati hidup mereka Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, demikian kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman Allah, jika kami lebih banyak bekerja giat untuk hidup ini dan meninggalkan segala kesia-siaan, kami akan diberkati oleh firman-Mu Bapa. Kami akan diberkati oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami akan diberkati oleh darah-Mu yang kudus. Itu sebabnya Tuhan kami dimotivasi oleh firman-Mu saat itu supaya kami tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat untuk bekerja. Tidak ada istilah bagi kami Tuhan untuk bermalas-malas dan untuk putus asa. Tapi kami tahu Tuhan Allah kami sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup menolong kami Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami Bapa. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kami Tuhan, umat pemuji dan penyembah-Mu, pasti Tuhan pelihara Bapa. Terima kasih Tuhan. Itulah firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini Tuhan, supaya kami tetap bekerja dengan giat dan rajin, bekerja dalam kehidupan sehari-hari, bekerja dalam pelayanan Tuhan. Apa yang sanggup kami kerjakan akan kami kerjakan Tuhan, selama Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai dia semakin hari semakin dahsyat di hadapan-Mu Tuhan. Lengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Lengkapi dengan hikmat dan marifat dari surga Bapa. Berkati anak cucu kami Tuhan semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam hidup kami Bapa. Demikian para pemain-pemain musik kami Tuhan, hamba-hamba yang setia ini Tuhan, yang mereka mengorbankan waktunya, tenaganya untuk melayani Engkau, memainkan satu musik pujian bagi nama-Mu Tuhan, WL dan singer, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah hidup mereka Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka, berkati juga hidup mereka Tuhan. Engkau makin berikan hikmat kepada mereka Tuhan, kepandaian untuk memainkan musik akan semakin hari semakin ke depan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami sudah memberikan persembahan seberapapun yang kami berikan Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus telah menyertai, memberkati kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu yang akan datang. God bless you.